Allah Azza wa Jalla beda, subhanallah. Dengan sedikit saja upaya Allah balas dengan yang lebih banyak. Dan beruntung teman-teman, orang yang mendekatkan diri sama Tuhannya itu bahagia. Pencipta langit, pencipta bumi, pencipta semuanya. Apa yang mesti diragukan dan kenapa tidak mau? Jadi tanda tanya kalau tidak mau. Keadaan manusia itu empat, keadaannya empat. Kalau kita dalam keadaan ketaatan, lagi dalam ibadah, kayak teman-teman sudah coba istiqomah, tutup aurat, sholat di awal waktu, pendapatannya usahakan halal. Kalau sudah coba di jalan yang benar, maka tugas kita adalah istimrar, berlanjut, istiqomah. Kalau sudah begitu, pertahankan udah, gitu kan? Sampai kata Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai tiba padamu kematian. Udah benar tuh. Atau yang kedua, orang dalam keadaan bermaksiat, lagi buat dosa, maka ini harus taubat, nggak boleh tunda. Ini keadaan yang kedua. Atau orang yang ketiga dalam keadaan nikmat melimpah, tugasnya bersyukur. Atau yang keempat dalam keadaan cobaan, bersabar. Tapi poin pertama penting sekali teman-teman. Kalau sudah antum berada di jalan yang benar, istiqomah udah. Sampai meninggal, udah sabar aja begini. Kalau syaitan bisikin, apa main cuma begini? Ya, main cuma begini. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Itu memang konsep hidup. Itulah tugas kita dalam Al-Quran. Ya. Seperti dalam hadis Qudsi. Hai ada Adam, aku cintakan kau untuk ibadah. Maka jangan main-main. Kerjakan serius itu. Kejar pahalanya. Ya, cari yang terbaik. Kemudian masuk dalam saksi bahasan kita, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ini potongan yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis. Dan aku selalu bersamanya bila dia mengingatku. Ya. Dan ini tentu teman-teman, makna wa ana ma'ahu dan aku bersamanya, ini ada namanya sifat ma'iyah. Kebersamaan Allah bersama kita. Dengan kemaha muliaan dan kesempurnaannya sebagai pencipta. Nah, itu. Tidak perlu kita bayangkan apakah dia bersama seperti kita dengan seperti teman kita di sebelah selalu mendampingi atau pasangan hidup, tidak. Allah SWT dengan kemaha sempurnaannya dia akan bersama kita, artinya semua apapun yang kita butuhkan dipenuhi olehnya dan diperhatikan olehnya dengan kemaha sempurnaannya Allah. Ini sifat Allah, tapi syaratnya idza dzakarani, kalau lisannya selalu mengingatku, selalu menyebut-nyebut, ya. Jadi Allah selalu bersama kalau kita mengingatnya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini potongan yang ketiga. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya atau sendirian, maka aku akan mengingatnya juga di diriku. Ya. Ini penyebutan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya. Artinya kita dengan berzikir walaupun suara kita kecil, tidak ada orang lain dengar, manusia tidak dengar, Allah tetap mendengarnya dan Allah mengingat kita di dirinya. Bayangkan teman-teman kalau ada pimpinan kita misalnya di kantor atau siapalah yang kira-kira punya jabatan, selalu setiap saat ingatin kita. Tidak usah jauh-jauh lah, orang tua kita misalnya, kalau di antara anak-anak kita salah satu anak atau satu-satunya anak yang selalu disebut di lisannya orang tua kita, bagaimana gembiranya? Bagaimana kalau itu pimpinan negara, ya, manusia? Bagaimana kalau sampai pencipta Allah yang selalu menyebutnya? Sampai pernah Nabi SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, hai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan padamu lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab, surah Bayyinah, gitu kan? Maka kata Ubay, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay nangis, tidak bisa baca ayat itu, karena Allah SWT menyebut namanya. Itu luar biasa gitu. Dan itu bukan mustahil, ya. Dan itu makna daripada kalimat ini. Siapa yang suka menyebutku di dirinya, aku akan sebut dia. Jadi selalu jadi hal yang teringat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang keempat, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Dan kalau dia mengingatku di sekelompok orang, manusia maksudnya, mungkin kayak kita gini majelis ilmu insyaallah, maka aku akan mengingat dia, menyebut-nyebut dia di kelompok yang lebih baik daripada mereka. Maknanya kelompok malaikat, kata para ulama. Allah akan sebut di majlis, ya, para malaikat di langit sana. Allah akan mengatakan fulan mengingatku, fulan mengingatku. Disebut-sebut nama kita disebutkan oleh Sang Pencipta Allah. Itu kelebihan yang luar biasa gitu ya. Dan kita kalau lihat kisah para sahabat, betul-betul menggambarkan kepada kita bagaimana Allah itu berinteraksi langsung dengan hamba-hambanya. Ayat-ayat Al-Quran yang menegur mereka, yang mengingatkan mereka, yang memuji mereka. Itu semua teman-teman Allah lagi berbicara dengan mereka dan bukan mustahil Allah pun melakukan pada semua hambanya ini. Dan ini kemuliaan berarti semua malaikat mengenalnya. Sampai keluar istilah di kalangan para ulama, jadilah engkau dikenal di langit walaupun engkau tidak dikenal di bumi. Ada hadis yang lain, hadis qudsi juga Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, kalau aku mencintai seorang hamba,
ya, maka aku akan memerintahkan Jibril mencintainya, dan aku perintahkan penduduk langit mencintainya, dan aku tanamkan cinta untuknya di muka bumi. Jadi kalau aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menyuruh Jibril mencintainya, dan aku akan menyuruh seluruh penghuni langit mencintainya. Jadi di langit jadi masyhur dia. Dan aku akan tanamkan cinta manusia, cinta di muka bumi untuknya. Ini sebagian ulama hadis mengatakan seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah dan beberapa sahabat-sahabat yang masyhur lah ya. Yang memang mereka luar biasa bagaimana mungkin di bumi banyak tidak dikenal oleh orang, tapi di langit luar biasa. Itu pun Allah SWT juga sebarkan nama mereka di muka bumi. Tentu makna Allah tanamkan cinta di muka bumi ini bukan berarti semuanya orang suka sama dia. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling Allah cintai. Punya istilah Khalil, kekasih Allah. Tapi ada orang munafik yang benci, ada orang kafir yang benci. Artinya yang mencintai adalah orang-orang yang baik. Orang yang buruk otomatis tidak akan masuk dalam makna hadis ini. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, Allah juga mengatakan kalau aku benci seorang hamba, aku suruh Jibril membencinya, aku suruh ahli langit membencinya, dan aku tanamkan kebencian untuknya di muka bumi. Potongan yang kelima, wa in taqarraba ilayya bishibrin, taqarrabtu ilayhi dhira'. Wa in taqarraba ilayya dhira', taqarrabtu ilayhi ba' atau ba'a. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku dekatkan diri kepadanya sehasta. Sampai akhir hadis ini ya. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku dekatkan diri kepadanya sedepah. Wa in ta'atani yamshi ataitu harwala. Dan kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadanya dalam keadaan berjalan cepat. Kata ulama hadis, ini maksudnya adalah kinayah, ya, penjelasan. Artinya sejengkal, sangat dekat. Orang semua bisa lakukan jengkal tangannya kan. Makna ini adalah sedikit saja dia berusaha, misalnya sedikit saja teman-teman zikir misalnya, atau baca Quran berapa ayat, atau mungkin sedikit maksakan diri azan sholat, itu seperti sejengkal, orang semua bisa lakukan. Allah akan menanamkan rasa dekat kita kepadanya sedepah. Kalau kita sedepah, lebih banyak lagi kita usahakan. Tadinya duha cuma 2 rakaat, sekarang jadi 4 rakaat, mungkin kita bisa bertambah jadi 8 rakaat. Terus maka Allah dekatkan diri. Kita sedepah, Allah SWT sehasta. Kita berjalan, Allah seperti berjalan cepat atau berlari. Jadi artinya upaya kita akan dibalas dengan iman yang jauh lebih besar, seperti gelombang yang besar. Seperti kita cuma memberikan setes air, kita dapat sebak atau mungkin gelombang air yang besar. Seperti itu makna daripada hadis ini. Kita pindah hadis selanjutnya, hadis nomor 25, karena ini masih satu bab semuanya. Kita insya Allah usahakan selesaikan babnya. Hadis nomor 25 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qala idza talaqqani 'abdi bi shibrin talaqqaituhu bi dhira'in wa idza talaqqani bi dhira'in talaqqaitu bi ba'in wa idza talaqqani bi ba'in ataituhu bi asra'. Hadis ini riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah berfirman, jika hambaku menemuiku dengan sejengkal, tadi upaya sedikit saja, maka aku akan menyambutnya dengan sehasta. Allah buat ketenangan jiwa untuk mengerjakan ibadah itu. Sekali kita mau istiqomah, azan saya mau ke masjid deh, Allah lapangkan kemudahannya. Azan tiba-tiba kita dengar. Mungkin selama ini kita kalau masih tidak niat ke situ, azan tidak azan kita nggak tahu sudah azan atau belum. Tapi subhanallah, orang kalau sudah niat itu, Allah buat telinganya dengar azan. Dia kalau niat menjalankan hadis Nabi SAW, oh kalau iman itu adalah 60 sekian tingkatan, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah memindahkan duri misalnya atau sesuatu yang berbahaya dari jalan. Kita kalau niat mau terapkan itu, kadang-kadang mata kita lagi jalan lihat ada batu, bisa kita pindahin. Mungkin kalau kita tidak niat kita nggak lihat itu. Ada, Allah berikan kesempatan untuk meraih pahala di situ. Tiba-tiba kalau kita sudah niat mau sedekah, mata kita lihat saja orang yang susah. Ada saja. Subhanallah, Allah berikan kesempatan, asal mau saja. Itu maknanya. Dan aku menyambutnya dengan sehasta. Jika dia menemuiku sehasta, dengan sehasta aku menyambutnya dengan sedepah. Dan jika dia menemuiku dengan sedepah, aku mendatanginya dengan lebih cepat. Terus saja. Dan ini makna hadis kata para ulama. Artinya kalau dia berlari, Allah akan lebih cepat. Kalau dia apa saja, makin dia gencar mengatur program ibadahnya, maka makin dekat Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya orang subhanallah kalau merasakan kenikmatan ibadah itu, dia sudah tidak mau tinggalkan karena dia merasakan kenikmatan. Ya, sampai para ulama salaf menganggap mustahil mereka tinggalkan sholat malam karena sudah diazamkan. Dan kalau mereka walaupun tidurnya cuma 1 jam, setengah jam, tetap bangun sholat karena sudah masuk dalam sebuah program dan Allah mudahkan dia untuk itu. Tentu hadis 25 ini menerangkan hadis 24 tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya juga sama, hadis nomor 26 dari Shuraih Al-Qadhi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Dia mengatakan, aku mendengar salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, kum ilayya amshi ilaik wamshi ilayya uharwil ilaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad.
Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bangkitlah menuju kepadaku, niscaya aku berjalan kepadamu. Berdiri saja, aku sudah berjalan kepadamu. Berjalanlah kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Nah, itu kemuliaan yang luar biasa ya. Tidak akan mungkin terjadi di alam manusia ini. Ya, mungkin kita sedikit buat baik pada atasan, lalu atasan mau balas kita dengan semua kebaikan, tidak. Bahkan kadang-kadang subhanallah dengan 10 tahun pun kebaikan, dengan satu kesalahan bisa dilupain 10 tahun kebaikan kita. Allah Azza wa Jalla beda, subhanallah. Dengan sedikit saja upaya Allah balas dengan yang lebih banyak. Dan beruntung teman-teman, orang yang mendekatkan diri sama Tuhannya itu bahagia. Pencipta langit, pencipta bumi, pencipta semuanya. Apa yang mesti diragukan dan kenapa tidak mau? Jadi tanda tanya kalau tidak mau. Kalau ada sakit, kita sakit. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita lagi nikmat, yang ciptakan kita Allah, ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan Allah, menambahnya. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Tidak ada upaya yang besar. Yang penting mau saja, gitu kan? Rabb kalian telah berfirman, kata Nabi SAW, pencipta kalian telah berfirman, yang maha suci dan maha tinggi, wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk menyembahku. Programkan azan, sholat, buat, paksakan untuk itu. Ya. Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, selalu puas dengan apa saja. Dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Upaya sedikit, kaya. Ada begitu orang subhanallah, sedikit bergerak, sedikit kasih ide, kaya. Ya. Allah SWT bukain rezeki di tangannya, gitu kan. Saya ulangi, Rabb kalian berfirman, wahai anak Adam, curahkan waktumu untuk menyembahku. Taubat sekalian, istiqomah sekalian. Tidak usah sedang-sedang, tidak usah tahan-tahan diri, karena waktu terbatas, nggak ada waktu buat kita. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, hatinya selalu tenang dan tentram, dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Sebaliknya, wahai anak Adam, jangan menjauh dariku, sehingga aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, selalu merasa kurang, dan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sibuk sana sini, buat macam-macam. Toh juga tidak akan datang kecuali yang sudah Allah takdirkan. Sudah kita sebutkan tadi hadis itu. Teman-teman, hadis tadi yang saya sebutkan itu jadikan bacaan tiap hari. Luar biasa. Kalau kau ridho dengan apa yang aku sudah tentukan, aku akan menenangkan jiwamu dan ragamu. Dan kau mulia di sisiku. Kau tidak ridho dengan apa yang aku sudah bagikan, aku akan buat kamu sibuk dengan dunia, mengejarnya, gitu kan. Seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya dan tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Toh juga kau akan makan porsi itu saja. Toh kau akan menikah hanya sama orang itu saja. Toh kau akan menghirup udara yang sebatas itu saja. Titik, selesai. Kan gitu. Maka sederhana sekali. Bahagia nih teman-teman sekalian. Dan ini konsep kehidupan. Ini harusnya dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya, Allahu a'lam.